Ini nanti yang ngatur spotlight Zoom Master kan? Masih mute, Bu Harlina. Ya, benar saya. Ya. Oke. Ya, kita sudah lengkap ya. Berarti silakan Pak Bambang. Baik, selamat pagi rekan-rekan Toastmaster. Untuk pertemuan kali ini, kita menggunakan topik bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Kata acuan kita adalah veteran. Kemudian, tata tertib pertemuan jabat sebagai berikut. Mohon menggunakan nama asli, bukan nama gawai atau nama alias. Mohon agar video dapat dibuka selama pertemuan berlangsung. Suara peserta akan disenyapkan panitia dan mohon dihidupkan kembali jika ada permintaan dari panitia. Mohon tidak melakukan interupsi di saat pembicara sedang berbicara. Silakan ngetik dan kirimkan melalui chat untuk setiap pertanyaan sepanjang acara. Jakarta Toastmaster Klub Toastmaster Jakarta Bahasa atau Jabat adalah sebuah klub yang membantu untuk menjadikan kita sebagai pembicara publik dan pemimpin handal dan percaya diri. Untuk rekan-rekan yang ingin mengisi peran dapat diisi melalui https://bit.ly pidato jabat. Kemudian Instagram kita adalah Jabat TMC, Facebook kita adalah Jakarta Bahasa Toastmaster, YouTube kita adalah Jakarta Bahasa Toastmaster Jabat, dan kemudian website kita adalah jakartabahasatoastmaster.com dan jakartabahasa.toastmaster.org. Nah baik, saya kembalikan kepada pengurus Jabat, yaitu tepuk tangan untuk Presiden Jabat kita, Toastmaster Sugondo. Baik, terima kasih kepada Toastmaster Bambang yang telah membuka acara kita dengan menjelaskan peraturan-peraturan pertemuan rutin kita pada pagi hari ini. Merdeka, merdeka, merdeka! Luar biasa. Selamat pagi kepada rekan-rekan Toastmaster yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan rutin Jakarta Bahasa Toastmaster. Klub Toastmaster berbahasa Indonesia yang pertama di Jakarta pastinya. Tentunya sangat senang sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali, walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun tidak menyurutkan semangat kita bagaikan semangat para pejuang untuk bisa terus berkumpul dan berbagi dan saling belajar. Sebagaimana telah disampaikan oleh Toastmaster Bambang, bahwasannya klub Toastmaster itu adalah merupakan satu wadah yang sangat positif, di mana kita bisa saling berlatih dan belajar untuk menjadi seorang komunikator yang baik, kemudian bisa membantu kita untuk menjadikan diri kita sebagai seorang pemimpin yang andal. Baik, saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Direktur Pengembangan Klub Distrik 87, ada Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya. Boleh kita berikan tepuk tangan? Senang sekali melihat kehadiran beliau dalam setiap pertemuan rutin Jabat, yang tentunya yang paling khas adalah senyuman khas Korea. Jadi beliau ini sudah dikenal sekali sebagai Oppa Korea. Selamat datang, Distinguished Toastmaster Agustinus. Kemudian saya ingin menyampaikan selamat datang juga kepada Direktur Area I2, Toastmaster Sintis Tanoto. Luar biasa, seorang wanita yang begitu cantik menawan, senantiasa memberikan senyuman yang mencerahkan kita semua. Selamat datang, Toastmaster Sintis. Saya ingin mengucapkan selamat datang juga kepada Direktur Area I3, Toastmaster Sugiatma. Selamat datang, Mas Sugi, yang selalu hadir juga untuk memberikan semangat dan mendorong kita untuk terus melakukan pertemuan. Dan klub Jakarta Bahasa Toastmaster ini bernaung di bawah divisi I, Distrik 87, khususnya di area I3. Dan direktur areanya adalah Toastmaster Sugi. Dan selamat datang juga kepada teman-teman dari klub di luar Jabat. Ini saya melihat ada dari Surabaya, kemudian dari wilayah Jakarta sendiri. Nanti kemudian besar teman-teman dari Medan juga akan hadir, yang pastinya pertemuan ini terbuka untuk semuanya ya.
Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh, mengundang pengarah acara yang akan memandu acara kita dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengundang dengan rasa senang, dengan bahagia sekali, karena hari ini kita melihat ada kehadiran tamu. Pertama tadi saya melihat ada calon Toastmaster Rian. Halo, calon Toastmaster Rian. Halo semua. Ya, selamat pagi, calon Toastmaster Rian. Ini calon Toastmaster atau sudah sempat bergabung sebagai anggota? Ini pertama kali saya gabung ke Toastmaster. Oh, baik. Selamat datang, calon Toastmaster. Kalau kami di sini sebutnya calon Toastmaster, dengan harapan apabila nantinya calon Toastmaster Rian atau Mas Rian ya, setelah mengikuti pertemuan kita hari ini dan merasa tertarik atau merasa tertantang ingin berlatih lebih jauh menjadi seorang Toastmaster, boleh bergabung nantinya. Jadi calon Toastmaster Rian. Calon Toastmaster Rian ini kalau boleh tahu, mendengar atau mengetahui informasi tentang klub Toastmaster Jakarta Bahasa dari mana? Apakah dari teman atau sebelumnya sudah pernah hadir di pertemuan klub yang lain atau seperti apa? Boleh sedikit berbagi dengan kita? Jadi awalnya saya ingin belajar public speaking, kemampuan public speaking saya agar lebih baik. Saya coba cari-cari terjabat ini. Itu sih, Pak. Terus saya DM adminnya, akhirnya dikasih kontak WA, lalu saya gabung ke grup WA-nya. Oh, baik. Luar biasa, calon Toastmaster Rian. Semoga nantinya setelah mengikuti pertemuan kita hari ini, dari dalam hati ya, termotivasi dan tertantang untuk terus hadir dalam pertemuan rutin Jakarta Bahasa Toastmaster. Dan memang boleh kami sampaikan bahwasannya klub Toastmaster Jakarta Bahasa ini adalah salah satu klub yang sudah cukup lama eksis atau ada di Jakarta khususnya, dan telah membantu, kalau dihitung mungkin bisa sudah mencapai ratusan orang ya, untuk menjadi seorang komunikator ataupun seorang pembicara yang setidaknya bisa tampil percaya diri untuk berbicara di depan umum. Baik, selamat datang kepada calon Toastmaster Rian, semoga menikmati pertemuan kita hari ini. Saya ingin menyambut juga ada tamu kita yang lain, ini ada calon Toastmaster Michael atau Toastmaster Michael. Halo, selamat pagi, Mas Michael. Selamat pagi, Toastmaster. Ya. Ini calon Toastmaster atau sudah bergabung sebagai anggota Toastmaster? Oh, sebelumnya saya pernah jadi tamu Toastmaster Sugondo. Tamu sih, selama ini sih sudah pernah. Oh, selama ini hadir sebagai tamu dan ini pertama kali hadir di Jakarta Bahasa. Iya, sebelumnya pernah ke Jabat sebagai tamu 2 pertemuan untuk yang kemarin sih, minggu-minggu kemarin. Oh, siap. Berarti sudah pernah hadir 2 kali, ini yang ketiga ya? Iya. Iya, harapan kita untuk yang keempat sudah bergabung sebagai anggota nih nantinya. Iya. Baik, mungkin boleh sedikit berbagi calon Toastmaster Michael ya, yang harapannya akan segera menjadi Toastmaster. Dari setiap pertemuan yang dihadiri di Jakarta Bahasa Toastmaster, kira-kira apa yang cukup berkesan? Kalau boleh berbagi dengan kita. Ini kebetulan kan ada tamu yang lain yang baru pertama kali hadir, calon Toastmaster Rian ya. Mengapa klub Jakarta Bahasa Toastmaster ini bisa membuat seorang calon Toastmaster Michael itu begitu tertarik, dan apalagi kita ketahui di akhir pekan itu biasanya adalah waktu-waktu atau momen-momen untuk bersantai-santai, kemudian lebih banyak meluangkan waktu untuk dalam tanda kutip me time, dibandingkan dengan meluangkan waktu untuk mengikuti satu pertemuan yang mungkin menurut beberapa orang tidak penting gitu. Boleh berbagi dengan kita, calon Toastmaster Michael, apa sih yang membuat seorang calon Toastmaster Michael ini ingin hadir terus sebagai bagian dari pertemuan klub Jakarta Bahasa? Untuk yang Jabat ini sih orang-orangnya ramah semua ya. Ketika saya pertama masuk juga pesertanya ramah-ramah semua, dan karena saya juga belajar takutnya masih takutan untuk berbicara, jadi
Sepertinya ini juga kesempatan yang bagus untuk kita belajar masing-masing sih untuk public speaking seperti itu. Ya, kalau calon Toastmaster Michael ini tinggalnya di Jakarta? Iya, saya di Jakarta, Toastmaster. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan nanti setelah selesai pandemi dan Toastmaster Michael ini masih terus termotivasi untuk berlatih bersama dengan kita akan bisa bertemu secara fisik ya. Baik, selamat datang dan selamat menikmati pertemuan kita hari ini dan mudah-mudahan bisa nantinya turut berpartisipasi dalam pidato dadakan. Baik, tanpa berpanjang lebar, mungkin sebagian dari rekan-rekan di sini bertanya-tanya, mengapa saya memberikan pekik merdeka pada awal membuka pertemuan ini. Memang sebagaimana kita ketahui, bulan November ini adalah bulannya pahlawan, khususnya untuk negara kita, Republik Indonesia, yang saat ini sudah berusia ke-75. Sebuah perjalanan yang cukup panjang, bagaimana bangsa ini bisa berdiri, kemudian bisa eksis dan memberikan kesejahteraan bagi warganya sampai dengan hari ini. Tentunya ini adalah peran yang tidak bisa kita lupakan, peran dari para pahlawan, para pejuang kemerdekaan. Sesuai dengan tema kita hari ini, apalagi untuk kata acuannya adalah veteran. Namun saya tidak akan masuk kepada wilayahnya pengarah acara kita. Saya akan langsung mengundang tanpa berpanjang lebar. Pengarah acara kita ini adalah merupakan seorang anggota dari klub Jakarta Bahasa Toastmaster yang boleh dikatakan masih sangat muda sekali. Muda dalam artinya apa? Beliau baru beberapa waktu bergabung dengan kita, namun telah menunjukkan antusiasme dan semangatnya yang begitu luar biasa untuk bisa terus menjadi seorang Toastmaster yang mumpuni. Mumpuni dalam artinya apa? Beliau setiap pertemuan itu kalau tidak maju membawakan pidato, pasti akan mengambil peran. Nah, ini adalah merupakan momen ataupun kesempatan bagi kita semua untuk menjadikan diri kita menjadi lebih terbiasa berbicara, lebih terbiasa menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, dan sebagainya. Tidak berpanjang lebar, dengan tepuk tangan yang meriah, kita sambut Toastmaster Bambang Bayu Aji, pengarah acara kita dalam pertemuan rutin Jakarta Bahasa Toastmaster tanggal 7 November 2020. Silakan Toastmaster Bambang. Baik, terima kasih Toastmaster Sugondo. Baik, rekan-rekan, selamat pagi semuanya, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Saya adalah pengacara Anda untuk sesi pertemuan hari ini. Saya akan memandu sekitar 2 jam. Untuk susunan acara akan dibagi dalam 3 sesi utama. Pertama, akan ada sesi pidato yang dipersiapkan. Kemudian akan ada sesi pidato dadakan, di mana Anda bisa mengasah keterampilan Anda untuk menerima pertanyaan secara dadakan dan menjawab secara tepat. Kemudian ada juga yang terakhir adalah sesi penilaian. Tema rapat hari ini adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya, dengan kata acuan veteran. Sangatlah besar perjuangan dan pengorbanan pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Jiwa raga, keluarga, teman, sahabat, harta dan benda mereka tinggalkan. Kehidupan mereka korbankan demi kehidupan kita sekarang yang lebih baik. Mari kita tiru semangat untuk berkorban demi bangsa dan semangat untuk memperjuangkan kehidupan rakyat yang lebih luas. Sudah sepantasnya kita yang menikmatinya saat ini terinspirasi untuk menanamkan jiwa pahlawan di setiap kehidupan kita. Oke, nah baik, saya lanjutkan dengan perkenalan penilaian umum. Untuk rapat ini tidak bisa dilaksanakan tanpa bantuan tim dan juga kerjasama dari orang lain. Salah satu pemegang peran utama di rapat ini adalah penilaian umum yang akan memimpin sesi terakhir, sesi penilaian. Beliau akan menjelaskan tujuan penilaiannya dan tim-timnya. Mari kita sambut dengan semangat luar biasa penilai umum kita, Toastmaster Resga. Terima kasih kepada pengarah acara, Toastmaster Bambang Bayu Aji. Saya Resga Mukren, saya akan bertugas sebagai penilai umum di hari ini. Sebagai penilai umum, saya akan menilai semua aspek dalam pertemuan kita hari ini dari awal sampai akhir. Tugas ini adalah tugas yang cukup berat, jadi saya tidak akan melakukannya sendirian. Saya
akan dibantu oleh tim saya, yaitu pencatat waktu, pemerhati tata bahasa, penghitung bunyi tanpa makna, dan juga penghitung kertas suara. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari masing-masing tim yang akan bertugas. Kepada pencatat waktu, TM Dian, silakan menjelaskan tugas Anda. Halo, selamat pagi rekan-rekan pejabat. Hari ini saya bertugas sebagai pencatat waktu. Untuk sesi pidato yang dipersiapkan, waktunya adalah 5-7 menit. Nanti saya akan mengubah background layar saya. Pada menit kelima itu akan berubah menjadi hijau, kemudian pada menit ke-6 akan menjadi kuning, dan pada menit ke-7 akan menjadi merah. Untuk sesi pidato dadakan, waktunya 1-2 menit. Saya akan mengubah layar background layar saya menjadi hijau pada menit pertama, kemudian menjadi kuning pada menit 1,5 dan menjadi merah pada menit kedua. Kemudian untuk sesi penilaian individu, waktunya 2-3 menit. Dan background layar saya akan berubah menjadi hijau pada menit kedua, berubah menjadi kuning pada menit ke-2,5, dan menjadi merah pada menit ketiga. Jadi nanti untuk semua pembicara pada saat background-nya sudah kuning, mulai bersiap-siap untuk menyelesaikan pidatonya. Karena kalau misalkan sudah merah, itu berarti waktunya sudah habis, dan jika lebih dari 30 detik, maka akan didiskualifikasi dari penilaian. Sekian, saya kembalikan ke penilai umum. Terima kasih. Terima kasih, TM Dian. Terima kasih pencatat waktu. Selanjutnya kepada pemerhati tata bahasa, Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya, kami persilahkan untuk maju menjelaskan tugasnya. Terima kasih Toastmaster Resga. Selamat pagi rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Hari ini saya bertugas sebagai pemerhati tata bahasa. Sebagai pemerhati tata bahasa, tugas saya adalah memperhatikan setiap pembicara untuk menggunakan tata bahasa yang benar sesuai KBBI. Saya akan mencatat apabila ada hal-hal yang bisa diperbaiki, dan saya akan melaporkannya di akhir pertemuan pada hari ini. Kata acuan pada hari ini adalah veteran. Menurut KBBI, veteran artinya adalah, yang pertama adalah bekas prajurit, atau arti yang kedua adalah orang yang sudah banyak pengalaman dalam suatu bidang pekerjaan, dan sebagainya. Jadi silakan dipakai kata veteran, kata acuan pada hari ini apabila sedang berbicara. Dan saya juga akan mencatat kalimat-kalimat indah yang menyentuh hati saya. Saya akan kembali di akhir pertemuan pada hari ini dan melaporkan catatan saya. Terima kasih, kembali ke Toastmaster Resga. Terima kasih, Toastmaster Agustinus Wijaya. Selanjutnya kepada penghitung bunyi tanpa makna, TM Akbar Prayuda, kami persilahkan untuk menjelaskan tugasnya. Oke, terima kasih Toastmaster Resga. Selamat pagi rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Hari ini saya bertugas sebagai penghitung bunyi tanpa makna yang kemudian akan mencatat suara-suara atau bunyi seperti misalnya M, E, dan bunyi lainnya yang tidak memiliki makna. Kemudian saya juga akan mencatat kata-kata yang dibunyikan dalam bahasa lokal atau bahasa asing, serta saya juga akan mencatat seberapa banyak sih kata acuan yakni veteran yang digunakan oleh para Toastmaster dan para tamu. Di akhir nanti saya juga akan melaporkan hasilnya. Selamat berproses. Terima kasih, Toastmaster Akbar. Selanjutnya kepada penghitung kertas suara, Toastmaster Ugeng Wijaya, kami persilakan maju untuk menjelaskan tugasnya. Baik, terima kasih penilai umum. Sebagai penghitung kertas suara, saya akan mengumpulkan dan juga menghitung setiap suara yang rekan-rekan pilih atas pidato dipersiapkan, pidato dadakan, dan juga penilai individu terfavorit. Jadi silakan pilih para pembicara favorit Anda. Nanti rekan-rekan bisa chat pribadi ke saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke penilai umum. Terima kasih, Toastmaster Ugeng.
Kepada para tim yang akan bertugas, silakan mencatat laporan dari tugasnya masing-masing. Selain itu, saya akan memberitahukan juga bahwa penilai individu kita hari ini adalah, yang pertama adalah Toastmaster Haryadi Suripto, ACGALB, yang akan menilai TM Dina Arif, dan penilai individu kedua adalah Toastmaster Sugondo, yang akan menilai Toastmaster Harlina. Saya akan kembali lagi di sisi penilaian, kembali ke pengarah acara. Baik, terima kasih Toastmaster Rizga. Rapat ini dimulai dengan sesi pertama, yaitu sesi pidato yang dipersiapkan. Untuk hari ini yang akan tampil adalah ada 2 pembicara. Pembicara pertama, Toastmaster Dina, akan membawakan pidato dari tingkat pertama, yaitu proyek pidato penilaian dan umpan balik, yang merupakan pidato kedua. Tujuan pidato ini akan dijelaskan oleh penilai individunya. Ya. Baik, kepada penilai individu, saya persilahkan. Mari kita sambut Toastmaster Haryadi. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi ini pembicara pertama kita adalah Toastmaster Dina Arif. Pagi ini Toastmaster Dina Arif akan membawakan pidato Pathways level 1, pidato kedua, evaluasi dan umpan balik. Tujuan pidato ini adalah Toastmaster Dina mengaplikasikan umpan balik yang telah disarankan oleh penilai sebelumnya. Jadi, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Toastmaster Dina Arif dengan pidatonya yang berjudul, apa judulnya? Oke, baik, mari kita sambut saja Toastmaster Dina Arif. Silakan Toastmaster Dina. Ini udah unmute belum sih? Sudah kedengaran. Selamat pagi teman-teman yang hadir dalam pertemuan Jakarta Bahasa Toastmaster pada hari ini. Sebelumnya saya tidak tahu apakah di sini ada yang berprofesi sebagai psikolog, psikiater, atau praktisi kesehatan jiwa atau mindfulness, karena kali ini saya ingin bercerita mengenai kesehatan mental. Karena kesehatan mental ini sebenarnya sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan tentunya saling terkait. Tetapi kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental sepertinya masih kurang mendapatkan perhatian. Selama masa pandemi ini, saya sering membaca mengenai meningkatnya permasalahan kesehatan mental yang dihadapi oleh masyarakat karena adanya ketidakpastian yang berakibat pada kecemasan, depresi, trauma psikologis, dan pengalaman-pengalaman lain yang tidak menyenangkan terkait pandemi. Berdasarkan survei yang saya baca di situs kantor berita Antara News, bahwa jumlah konsultasi psikologi naik 7 kali lipat dibanding awal masa pandemi di bulan April. Kesehatan mental ini tentunya sangat berhubungan dengan kemampuan mengelola emosi atau rasa. Menurut David Hawkins, seorang dokter kesehatan jiwa atau psikiater, hampir sebagian besar manusia mempunyai endapan emosi yang tidak disadari karena adanya kecenderungan manusia untuk menghindari merasakan emosi-emosi yang ada karena rasa yang tidak nyaman yang ditimbulkan oleh emosi-emosi tersebut. Di bukunya yang berjudul Letting Go, David Hawkins menjelaskan bahwa emosi-emosi tersebut dihindari dengan cara menekan, melampiaskan, dan mengalihkan. Padahal untuk terbebas dari emosi-emosi tersebut, kita harus menghadapi dan memproses emosi-emosi tersebut yang merupakan tahapan penting dalam melepaskan emosi atau letting go, dan inilah yang disebut oleh David Hawkins sebagai bagian dari proses berserah atau surrender.
Saya punya seorang teman yang menjadi sangat gila bekerja sebagai pengalihan dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Ketika pandemi dan diharuskan bekerja dari rumah, dia mulai merasakan perubahan di fisiknya, dia merasakan sakit dan sampai dirawat di rumah sakit, dan mendapatkan dirinya mengalami psikosomatis dan depresi yang cukup mengkhawatirkan. Saya pun mempunyai pengalaman terkait masalah mental. 2 tahun lalu saya mendapatkan musibah, dan saya berusaha sekuat tenaga untuk tegar dan kuat dalam menghadapi musibah tersebut. Saya abaikan semua emosi-emosi yang muncul, dan saya gantikan dengan pikiran-pikiran positif. Tapi akhirnya saya tumbang juga karena tanpa saya sadari, saya sebenarnya mengalami depresi. Dan di luar, saya memang terlihat kuat, terlihat biasa-biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi ternyata di dalam saya sangat rapuh. Dan saya bersyukur tidak lama-lama dalam keadaan itu dan tidak perlu harus masuk rumah sakit, dan itu kejadiannya hanya beberapa bulan saja, tidak sampai setahun. Dan kemudian saya sadar bahwa ada yang salah dengan cara saya menyikapi permasalahan, kemudian saya mencari bantuan profesional, dan dalam proses tersebut, untuk pertama kalinya dalam hidup saya benar-benar hadir untuk diri saya sendiri. Dan sampai saat ini saya masih dalam proses belajar untuk mengenali diri saya, karena ternyata saya mendapati bahwa menjadi manusia itu ternyata sama sekali tidak mudah, karena memang harus menghadapi emosi-emosi yang bergejolak, yang selama ini tidak saya sadari ternyata saya punya gitu. Sebelum ini saya memegang prinsip seperti yang ada dalam kutipan-kutipan, seperti misalnya perempuan harus menunjukkan bahwa mereka kuat, tegar, bahkan teman saya dulu pernah bilang kalau jadi orang jangan baper-baper, atau mungkin untuk yang laki-laki bahwa laki-laki itu dilarang untuk menangis. Tapi sekarang saya berpendapat bahwa ada baiknya kita untuk tidak memposisikan diri sebagai perempuan ataupun laki-laki, tetapi memposisikan diri sebagai manusia untuk merasakan semua rasa dan menghormati semua rasa yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan menunjukkan kerapuhan sebagai manusia adalah hal yang sangat manusiawi, bukan suatu hal yang buruk, dan yang terpenting adalah berada di lingkungan yang terkontrol jika kita ingin bercerita atau berbagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Dina. Demikian pidato dari Toastmaster Dina yang sangat menarik, yaitu mengenai kesehatan mental, yaitu perlunya kesadaran untuk kita mengetahui bahwa kita juga harus menjaga kesadaran mental kita. Kemudian juga cerita mengenai adanya pandemi yang juga mempengaruhi terhadap depresi terhadap setiap orang, juga pengalaman dari Toastmaster Dina sendiri ya dalam mengalami sebuah cobaan yang juga bisa menimbulkan depresi, dan juga sudah bisa melaluinya dan juga dalam proses melaluinya, dan kemudian juga Toastmaster Dina juga menarik untuk mengatakan bahwa seharusnya kita tidak tabu untuk mengekspresikan perasaan kita ya, tidak harus pilih-pilih wanita atau pria, kita tidak perlu tabu karena itu adalah hal-hal yang harusnya lumrah dan tidak perlu kita menjadi malu. Kemudian dalam hal kita menghadapi depresi, sebaiknya kita tentunya melampiaskan atau bercerita kepada orang yang kita kenal sehingga kita terkontrol, dan sampai kita menceritakan kepada orang yang tidak kita kenal. Demikian kesimpulannya, cukup menarik. Terima kasih kepada Toastmaster Dina. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya kita akan mendengar pidato dari pembicara kedua, yaitu Distinguished Toastmaster Haldina yang juga merupakan mentor saya, yang sangat membantu saya. Dia akan membawa pidato dari tingkat 3, menginspirasi audiens dengan judul Cek dan Dicek. Tujuan pidato ini akan dijelaskan oleh penilai individunya. Kepada penilai individu, saya persilakan. Mari kita sambut dengan meriah Toastmaster Sugondo. Terima kasih kepada pengarah acara kita, Toastmaster Bambang.
Pembicara kita yang kedua adalah salah seorang anggota Toastmaster yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia per-Toastmasteran, Distinguished Toastmaster Harlina Indra. Jadi kali ini Distinguished Toastmaster Harlina Indra akan maju membawakan pidato dari jalur pathway komunikasi visioner. Ini adalah merupakan pidato ketiga di level 3. Beliau nantinya akan membawakan satu cerita, di mana cerita ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menghubungkan kita para pendengar dengan cerita yang akan dibawakan oleh beliau. Tujuan daripada pidato yang akan dibawakan oleh Distinguished Toastmaster Harlina selama nanti dengan durasi 5-7 menit ini adalah bagaimana Toastmaster Harlina akan membawakan satu cerita dengan menggunakan gaya bahasa tubuh, kemudian dengan menggunakan gaya bahasa pengucapan yang tepat, terstruktur, dan rapi, dan tetap membuat cerita itu menarik untuk kita dengarkan. Tidak berpanjang lebar, kita akan undang pembicara kedua kita, Distinguished Toastmaster Harlina Indra, dengan judul pidato Cek dan Recheck. Cek dan Recheck, Distinguished Toastmaster Harlina Indra. Terima kasih. Bagaimana perasaan Anda kalau Anda membaca berita yang agak miris tentang dan ternyata beritanya itu hanya sebuah hoax? Menjengkelkan kan? Dan bayangkan kalau misalkan di berita miris itu adalah nama kerabat Anda. Apakah Anda langsung akan percaya? Saya pernah, nama saya terlibat di dalam satu berita palsu. Ya, terjadinya sih 25 tahun yang lalu di Singapura. Pada saat itu saya ikut pelatihan bersama 16 orang yang lain. Dan kami di jaringan bisnis yang sama. Dan delegasi yang terbesar datang dari India. Ada 4 pria dan ada 2 wanita. Siang hari kita berada di ruang kelas dan malam hari ya kadang-kadang kita berkumpul. Pada saat itu saya masih muda dan polos, terutama polos. Jadi pada satu saat, satu malam, saya berkumpul dengan beberapa para wanita dari grup kita. Salah satu ya sebutkanlah namanya Cece, dia mengatakan, Harlina, kan di grup kita kan ada 3 pria India yang single. Antara si pemuda yang B atau yang S, kamu pilih siapa ya kalau kamu bisa pacarin mereka? Saya pikir, ya kenapa si M tidak disebut ya? Kan dia single juga. Biarin saja. Pertanyaannya adalah antara B dan S ya. Kalau si B, kalau dia senyum, mukanya itu persis seperti pelawak Inggris Mr. Bean. Ya itu dengan yang hidung yang besar itu, hanya versi India yang berkumis. Kalau dilihat mukanya, ya api cinta di dalam hati saya tidak akan membara. Tetapi kalau saya ajak dia bicara, hawa jadi sejuk. Sampai tidak perlu ada AC. Sedangkan kalau pemuda si S, saya baru melihat dia langsung gembiralah hati saya. Bagaimana tidak? Kan mukanya seperti Tom Cruise yang muda atau seperti Captain America yang berkulit saus setengah matang. Hanya kalau saya mulai bicara dengan dia, kegembiraan saya meleleh seperti es krim di bawah matahari. Karena percakapannya tidak nyambung-nyambung. Jadi akhirnya saya jaga jarak yang aman saja. Biar saya bisa memandang dia dari jauh seperti selebriti. Oh ya, jadi Cece tanyakan, siapa yang saya pilih? Antara B atau S? Antara sang sejuk atau sang silau? Akhirnya jawaban saya adalah Cece. Saya pilih si B.
Kemudian saya kaget, ternyata semua perempuan di sekitar saya menjerit, kemudian ketawa berbahak-bahak. Waduh, heboh sekali. Hebohnya sampai selama 1 bulan, sampai akhir pelatihan. Saya dicandain, saya diledekin. Mereka malah bicara kepada peserta yang lain, tuh si Harlina itu, dia pacaran dengan si B. Saya bilang, bukan. Iya, pacaran dengan si B. Malah pada ada satu acara di satu apartemen, saya dikunci di teras bersama si B. Ya, hanya untuk 5 menit sih. Tapi tetap, tadinya saya tidak begitu acuh ya. Saya pikir, ini kan hanya bercanda antara para peserta. Kan para guru kan tidak tahu. Tetapi pada satu hari, pas lagi latihan, ada game, permainan. Dan sang pelatih dengan tidak sengaja memasangkan saya dengan si pemuda B. Waduh, suasana jadi kacau balau, ketawanya teman-teman jadi seperti ombak yang bertubi-tubi, datang yang semakin lama semakin besar, sampai saya hampir kelelep. Sang guru bingung, tapi meneruskan materinya sambil dia mengledek saya, sambil dia mengledek si B. Akhirnya saya datang ke si B pas break. Saya bilang, B, bagaimana ini B? Saya sudah capek dengar semua sindiran mereka. Apa yang kita harus lakukan? Harlina, sudahlah, biarin saja, cuekin saja. Kalau nanti gangguan akan bertambah, nanti kita berdua deh bersama akan meminta mereka untuk hentikan semua ini. Dengar suara dia saja, langsung terasa sejuk, hati jadi tentram. Dan sebenarnya akhirnya si B benar. Memang gangguannya tidak berkurang, tapi juga tidak bertambah. Dan akhirnya tidak perlu ada pernyataan bersama. Ngomong-ngomong, masih ingat tadi tentang pemuda yang single India yang M? Ternyata dia itu berpacaran sungguh-sungguh dengan salah satu wanita di grup kami. Dengan siapa? Iya, dengan si Cece itu yang sempat tanya kepada saya, mau pilih Mr. Bean atau mau pilih Captain America? Atau itu memang hoax ya? Sudahlah, saya memilih aja untuk tidak percaya berita ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, begitulah nama saya sempat terlibat dalam berita palsu. Sampai saya merasakan diri sebagai selebriti yang kena getahnya hoax. Bayangkan kalau itu terjadi kepada kerabat Anda, nama mereka terlibat dalam satu berita yang rancu. Jadi mungkin sebaiknya kalau ada berita seperti itu, mungkin lebih baik kita cek dan recheck. Atau seperti sang sejuk bilang, sudah deh, cuekin saja. Kembali ke perkara acara. Baik, terima kasih Distinguished Master Harlina. Sebuah cerita mengenai pengalaman yang sangat menarik, yaitu pengalaman Distinguished Harlina saat didelegasikan untuk belajar nih Bu ya, belajar di perusahaan Huawei ya, dan ternyata Bu Harlina disuruh memilih mana di antara tipe-tipe pria yang ada, tapi temannya tidak menyodorkan seorang yang ternyata sudah berhubungan dengan dia. Di sini saya lihat mungkin Bu Harlina tidak terlalu percaya mengenai hoax, tapi di sini juga yang tertarik adalah adanya dukungan dari teman-teman untuk Bu Harlina ya sebenarnya. Itu saja yang saya lihat, cukup menarik.
cerita dari Distinguished Master Holina. Mudah-mudahan cukup berkesan dan menjadi bahan untuk tersenyum dan bahagia jika mengingat cerita Distinguished Bu Holina di waktu kemudian. Oke, terima kasih Distinguished Holina. Selanjutnya, demikian pidato-pidato yang disiapkan, yang dibawakan dengan baik oleh Toastmaster kami. Mari kita tepuk tangan untuk semua pembicara. Nah, untuk mengatur waktu, apakah semua pembicara berada dalam kurun waktu yang ditentukan dan bisa dijadikan sebagai pembicara favorit? Silakan untuk Toastmaster Dian. Untuk TM Dina Arif, waktunya 5 menit 24. Untuk DTM Harlina, sayang sekali, waktunya tadi 7 menit lewat 31 detik. Jadi tidak bisa diikutkan dalam jadi pembicara favorit. Oke, terima kasih Toastmaster Dian. Tepuk tangan untuk Toastmaster Dian. Baik, mungkin dengan kondisi ini kita tidak perlu memilih ya. Oke, saya lanjutkan. Kita akan memasuki sesi kedua, yaitu pidato dadakan. Ya, maaf, Toastmaster Bambang. Iya. Ya, saya mau tanya dulu ke Toastmaster Haryadi. Toastmaster Haryadi mau menyampaikan penilaian saat ini atau nanti? Karena beliau kebetulan akan ada acara 11.45. Masih mute Toastmaster Haryadi. Masih bisa tetap Toastmaster Bambang. Oh, berarti setelah sesi pidato dadakan atau saat ini atau sebelum sesi pidato dadakan akan menyampaikan penilaiannya? Setelah sesi pidato dadakan aja nggak apa-apa. Oke, baik ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya, Toastmaster Ugeng. Baik, kita sekarang masuki sesi kedua, yaitu pidato dadakan yang akan dipandu oleh Toastmaster Sintis. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Toastmaster Sintis. Terima kasih pengarah acara Toastmaster Bambang. Hari ini kita akan lanjut ke sesi pidato dadakan. Jadi sesi pidato ini adalah sesi di mana nih bagi teman-teman yang baru pertama kali join Toastmaster. Ini adalah sesi di mana kita itu diminta untuk latihan berpikir cepat. Jadi kita diberi satu pertanyaan, kemudian kita harus hanya berpikir mungkin 30 detik atau 30 detik, kemudian kita harus langsung menjawab 1-2 menit. Nah, sesi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya, karena mungkin bisa aja nih tiba-tiba ditanya sama bos tentang sesuatu. Nah, itu kita bisa latihan berpikir cepat. Nah, kita langsung tahu jawabannya. Atau mungkin ditanya dengan pasangan untuk sesuatu yang agak mungkin kesulitan menjawab. Tapi saya yakin banyak teman-teman yang apabila sudah anggota Toastmaster dan sering join sesi ini, saya yakin cara berpikirnya lebih cepat dibandingkan kebanyakan orang, sehingga tahu menghadapi situasi seperti ini. Nah, untuk hari ini sesi pidato dadakan kita agak istimewa, karena minggu depan Jabat akan mengadakan lomba pidato dadakan untuk level klub, untuk persiapan ke depannya. Jadinya hari ini khusus formatnya akan kita samakan dengan format kontes, di mana kita ada 1 minute of silence dan ada breakout room. Untuk teman-teman peserta pidato dadakan yang berpartisipasi, nanti akan kita gabungkan di satu breakout room untuk menunggu urutan giliran. Dan semua peserta akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Nah, sebelum saya mulai acara saya, ini siapa yang kira-kira, oke, saya sudah mendapatkan 7 peserta di sini. Ini ramai sekali ya. Nah, untuk ke-7 peserta ini, nanti Anda akan digabungkan dalam satu breakout room. Nah, pada saat giliran Anda, host Zoom Master kita, yaitu Toastmaster Ugeng, akan datang ke breakout room untuk memanggil Anda. Nah, ketika Anda meninggalkan breakout room, jangan lupa lift-nya itu lift breakout room dan bukan lift meeting. Karena bisa saja nanti Anda keluar dan tidak ada di sini lagi. Jadi, lift breakout room. Nah, waktu pidato dadakan ini adalah 1-2 menit. Nah, mungkin dari Zoom Master udah bisa mengesain ke-7 orang ini, Saya yaitu akan ya. Jadi nanti ada notifikasi mengenai breakout room ya. Sekarang saya akan assign berdasarkan
yang sudah mendaftar ya. Ya, Toastmaster Resga yang pertama, Ya. kedua Toastmaster Akbar, ketiga Toastmaster Eleos, kemudian Toastmaster Thomas yang keempat, kelima Toastmaster Yusuf, keenam Toastmaster Wijaya, dan yang ketujuh Toastmaster Ade. Inilah 7 peserta pidato dak-dakan kita hari ini. Baik, ini sedang saya assign. Silakan masuk ke breakout room Anda. Ya, Kecuali Toastmaster Resga ya mungkin ya. Toastmaster Resga karena peserta pertama tidak perlu masuk ke breakout room karena langsung edisi langsung. Ya, saya sedang proses untuk Toastmaster LS. Mungkin bisa dijelaskan mengenai timingnya juga untuk timer. Oh, kalau untuk timing itu kita akan waktu berbicaranya 1-2 menit, namun setiap selesai pembicara itu akan ada waktu 1 menit hening. Jadi di mana kalau di kontes ini para juri akan memberikan penilaian mereka karena kita sesuai dengan edisi kontes, ya kita akan mengikuti 1 menit hening, kemudian baru dilanjutkan dengan peserta berikutnya. Izin bertanya sebentar boleh? Ya, boleh. Saya bertugas sebagai pencatat makna, bagaimana ya? Akbar itu nggak apa-apa, Akbar ikut aja. Iya. Saya ke breakout room. Nggak apa-apa. Elios, saya masih lihat ada Elios ya. Elios mau ikut nggak ya? Toastmaster Elios tuh nama di ini apa teh? Kok saya nggak lihat? Nggak tahu. Atau sedang keluar? TM berkunjung. TM berkunjung. Oh, batasan saya nyarinya enggak. Oke, baik. Tadi enggak. Ya, Fitrini masih ada di sini. Saya lihat Fitrini. Ini Toastmaster Fitrini ditantang juga untuk ikutan nih. Mau ikutan? Nah, Toastmaster Fitrini gimana? Tantangan dari yang lain dulu. Oh, bukan, Fitrini diikuti, tolong di. Jadi kita ada 8 peserta ya. Ini yang ngomong sudah exco, jadi ya apalagi ini DTM Harlina loh yang ngomong. Ya. Thomas mau ikut nggak? Udah saya. Thomas masih ada di sini kok. Sudah saya invitation ya untuk Toastmaster Thomas, Toastmaster Fitrini, dan distinguished Toastmaster Yusuf Chandra. Silakan bisa perhatikan ada notifikasi untuk bisa join room. Toastmaster Bima mau ikut nggak? Mau coba Bima? Tamu Bima mau ikut nggak? Yang untuk apa Bu? Permisi. Pidato dadakan. Oh boleh, tapi yang bukan untuk lomba dulu Bu ya. Tapi semuanya pertanyaannya sama. Jadi kalau mau ikut ke breakout room, nanti kalau mau keluar harus klik leave room ya. Ya. Kalau diminta keluar, leave breakout room. Ya. Mas Pranata mungkin mau ikut, Mas Pranata? Iya, boleh join sih. Ya, saya berikan kesempatan juga. Ntar dulu deh, Resga. Oh gitu. Oke. Pak Michael Baru mau pertama ikut? join. Pak Michael mau ikut? Kan sudah 2-3 kali ikut lomba, mau ikut? Oh, saya belum dulu, Toastmaster. Oh, baik. Baik ya. Baik, untuk Pak Pranata berarti nanti diabaikan saja ya untuk notifikasinya tadi sudah saya. Baik. Silakan, saya akan masuk ke ruangan sebelah dulu ya untuk memastikan teman-teman sudah ada di breakout room-nya. Untuk Toastmaster Resga silakan bisa dibantu oleh Toastmaster Sintis ya. Oke. Toastmaster Ugeng. Ya. Toastmaster Resga. Tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Toastmaster Resga. 1-2 menit. Tindakan paling heroik yang pernah saya lakukan untuk orang lain. Saya akan coba mengingat-ingat dari hal-hal yang pernah saya lakukan belakangan ini. Karena ini kita kan sedang working from home ya, jadi saya punya banyak interaksi dengan beberapa anak-anak kecil yang ada di rumah saya. Jadi saya ingat, saya punya 1 ponakan di rumah, dan memang anak kecil ini ternyata kan mereka sangat aktif, dan mungkin di saat school from home ini mereka pun menjadi agak moodnya terganggu ya, karena nggak bisa banyak main keluar, jadi suka mereka agak punya banyak aktivitas lebih banyak di rumah, dan mungkin mereka jadi sering dimarahin sama yang lebih tua. Salah satu hal heroik yang saya lakukan adalah melindungi mereka dari dimarahi oleh neneknya atau mamanya.
kayak saya bilang ke mereka, ke yang lebih tua ini adalah, kasihan loh kalau anak kecil ini dimarahin, karena kondisi mereka sekarang, mereka lebih banyak di rumah, padahal normalnya mereka harusnya berinteraksi dengan teman-teman di luar sana. Dan kalau kita marahi mereka karena mereka misalnya membuat rumah jadi berantakan, atau mereka memaksa kita bermain di saat kita sedang melakukan hal yang lain, ini mungkin malah bisa menambahkan beban mental bagi diri mereka, karena kesehatan mental ini harus kita perhatikan bukan hanya pada orang dewasa yang hidupnya memang sudah stressful, tapi kesehatan mental di dalam diri anak-anak itu juga mesti kita jaga dari sekarang, karena kalau tidak inner child mereka bisa terluka dan itu tidak baik untuk perkembangan mereka ke depannya. Jadi saya rasa kalau hal heroik yang saya lakukan, yang paling saya ingat adalah hanya hal tersebut sih, terhadap anak-anak kecil penerus nusa dan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Toastmaster Rega. Jadi kita jangan menyepelekan ya, karena ketika menyelamatkan anak-anak kecil yang penerus nusa dan bangsa ini juga merupakan tindakan yang sangat heroik. Jadi kita jangan menyepelekan tindakan kita satu sama lain. Untuk ini yang peserta breakout room loh, Toastmaster Ugengnya belum keluar ya. Toastmaster Ugeng, ya. Toastmaster Ugeng mungkin bisa diundang untuk peserta kedua, Toastmaster Akbar dan Toastmaster Resga mungkin bisa di time 1 menit heningnya belum ya, Sintis? 1 menit hening. Tolong, tadi Dian. saya cari Ugeng soalnya. Oke, ya saya balik juga. Ya, Toastmaster Dian mungkin. Ugeng jangan balik ke breakout room. Tapi sebentar aja, sebentar aja ke breakout room, kemudian keluar lagi. Ya, Toastmaster karena komunikasi ya, bisa sih, bisa langsung dihitung sekarang. Jadi udah langsung dihitung. Belum. Ya, Toastmaster Ugeng mungkin bisa diundang Toastmaster Akbarnya. Ya, sudah 1 menit hening. Toastmaster Akbar, berikut giliran Anda. Iya. Toastmaster Akbar, tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Toastmaster Akbar. Tindakan heroik yang pernah saya lakukan adalah 7 tahun yang lalu saya sempat melatih taekwondo seorang anak dari sabuk putih sampai dia sabuk hitam, dan kemudian dia ikut kejuaraan taekwondo dan alhamdulillah dia memenangkan juara kedua waktu itu. Di situ saya tidak mendapatkan apa-apa, tapi banggaan dan terima kasih orang tuanya kepada saya itu sangat-sangat berarti bagi saya. Dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bahwa saya mendidik anak kecil dari sabuk putih sampai sabuk hitam, bahkan sampai juara, walaupun tidak juara 1, tapi dia dengan bangganya ke teman-teman sekolah, teman-teman di rumahnya memperlihatkan kalau dia juara 2. Itu sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Akbar. Jadi kebanggaan orang lain itu juga bisa menjadi kepuasan bagi kita sendiri. Jadi tindakan heroik itu belum tentu kita yang langsung mendapatkan, tapi bisa saja itu bersumber dari kebahagiaan orang lain. Terima kasih banyak Toastmaster Akbar. Kita
hitung 1 menit hening, Toastmaster. Dian mungkin bisa dibantu 1 menit hening. Ya, waktunya sudah. Berikutnya Toastmaster Eleos yang sudah ada di sini. Siap. Ya, Toastmaster Eleos, tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Toastmaster Eleos. Selamat pagi teman-teman, Toastmaster, para tamu, dan para penilai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Toastmaster Sintis, yakni tindakan apa yang paling heroik yang pernah saya lakukan seumur hidup saya. Berhubung saya baru berumur 28 tahun, jadi saya belum terlalu banyak tindakan heroiknya dibandingkan para rekan di sini yang sepertinya lebih senior, lebih veteran dari saya. Jadi yang saya bisa lakukan adalah saya membantu teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan, dan bagi teman-teman yang pengusaha yang kesulitan untuk mendapatkan modal usaha, saya juga membantu untuk membuat mereka dapat memulai usaha. Kemudian juga untuk para rekan-rekan yang masih sekolah yang butuh beasiswa, saya juga memberikan semacam beasiswa bagi teman-teman. Mungkin sedikit yang bisa saya bantu buat orang-orang, tapi setidaknya dari apa yang sudah lakukan ini merupakan tindakan yang sudah dilakukan berkali-kali. Jadi sudah seperti agenda tahunan atau agenda seperti kita memberikan Natal misalkan gitu ya. Jadi kalau saya di hari Natal merayakan Natal, saya tidak perlu banyak bicara, saya tidak perlu banyak foto-foto yang di mana-mana dipasang di medsos saya atau di apapun itu, pengumuman bahwa saya memberikan beasiswa, saya memberikan lowongan pekerjaan, atau saya memberikan modal. Saya rasa tidak perlu seperti itu, tapi saya memberikan tindakan nyata bagi para penerima beasiswa, penerima modal, dan bahkan penerima pekerjaan, karena yang kita perlukan di saat ini itu bukanlah ya tentang kita, tapi itu tentang kamu, tentang mereka. Jadi bagi para rekan Toastmaster, para rekan jabat yang hadir di kesempatan kali ini, kesempatan yang mulia itu tidak akan datang kedua kalinya. Jika ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukan sekarang, atau lebih baik tidak lakukan sama sekali. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Eleos. Jadi ketika kita melakukan itu bukan tentang kita, tapi tentang mereka. Terima kasih untuk pesannya yang luar biasa. Toastmaster Dian mungkin bisa diberi waktu 1 menit ini.
Ya, sudah. Peserta berikutnya adalah Toastmaster Thomas. Ya, saya udah audible. Suara saya jelas. Jelas, Toastmaster Thomas. Oke. Sudah kelihatan juga. Toastmaster Thomas, tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Toastmaster Thomas. Ketika saya masih SMP, sekolah menengah dasar, saya mempunyai seorang teman. Dia tidak mampu untuk sekolah lagi. Ketika itu, saya melihat dia tidak pernah hadir di sekolah lagi. Kemudian saya bertanya kepada teman saya yang bernama Eko, kok Johan kemana ya? Kok udah berapa bulan ini tidak terlihat? Si Eko menjawab bahwa si Johan sekarang sedang nganggur. Orang tuanya tidak bekerja. Sehingga dia tidak dapat bersekolah lagi. Kemudian saya bertanya, kira-kira berapa sih uang sekolah yang sekarang ini? Oh, waktu itu uang sekolahnya sekitar 1.500. Cuma 1.500. Ya, padahal setiap minggu saya diberi uang jajan sama orang tua saya 5.000 rupiah. Dengan saya melihat bahwa teman saya ini, Johan, mempunyai satu antusias untuk bersekolah, saya tergerak dengan secara heroik. Saya menyisihkan uang saya setiap bulan untuk membayar uang sekolah beliau. Kemudian dia sangat berterima kasih kepada saya pada saat itu. Dan akhirnya orang tuanya mendapat pekerjaan. Dan setelah itu, dia bisa bersekolah sampai tamat SMP. Rekan-rekan sekalian, tindakan heroik bukan hanya dengan fisik, atau kita harus berdarah-darah. Tetapi tindakan heroik, bagaimana kita bisa menolong masa depan orang, itulah yang disebut tindakan heroik. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Toastmaster Thomas. Jadi ketika kita bisa menolong masa depan orang, itu adalah tindakan heroik. Berkesan sekali pengalaman pribadinya Toastmaster Thomas. Toastmaster Dian, kita bisa beri 1 menit hening. Kok saya nggak dapat waktunya ya tadi ya? Hah? Waktunya dengan Toastmaster Resga. Nggak ada. Oh, nggak di-share langsung, tapi backdrop. Dian. Iya. Iya, supaya Toastmaster Dian, jadi nggak mengganggu apa sih? Oh. Jadi kita 1 menit hening aja yang share ini, share screen. Oh gitu. Ya, tapi Nggak ketika... kelihatan tadi. Oke. Oh. Ya, sudah. Peserta kelima, Toastmaster Yusuf. Toastmaster Yusuf, tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Toastmaster Yusuf. Boleh saya lihat timernya? Iya, timernya Toastmaster Dian. Sebentar, saya pin dulu ya. Pin ke saya aja. Nanti lihat layar. Ke pencatat waktu, Pak. Pencatat waktu Dian Halim. Oh, nggak muncul Oh, ini. Tolong dikasih lihat Ico.
Bentar ya, aku coba ini dulu sebentar ya. Udah kelihatan ya, Pak? Kelihatan, oke. Dian, mana belum? Nggak ada. Ini Tolong kasih lihat latar, nah itu. Ya, Pak Yusuf, kalau nggak kelihatan lihat punya saya aja nggak apa-apa. Pin saya, Pak. Udah. Udah. Oke. Belum dipilih. Chat adanya misalnya. Oke. Oke, lihat saya aja. Lihat belakang saya ya. Ketika saya berjalan dengan teman-teman waktu itu masih sangat muda. Kami melakukan perjalanan ke Sungai Citarum. Bersama dengan teman-teman, di situ ada sungai yang mengalir dan masuk ke sebuah gua yang namanya Sangyang Tikoro. Kami semua bermain di air, mandi, kemudian mencoba berenang, dan tiba-tiba salah satu teman saya terbawa arus. Karena arusnya begitu cepat, saya melihat dia hampir tenggelam dan hampir masuk ke terowongan Sangyang Tikoro. Saya loncat dari batu, kemudian saya mencoba untuk menarik tangannya, terlepas, saya coba lagi, kebetulan ada dua batu, dan kita dua-duanya tersangkut di situ. Menurut saya itu adalah satu tindakan yang sangat heroik, karena beberapa meter lagi kita masuk ke gua Sangyang Tikoro, di mana di dalam itu terdapat tidak tahu apa isinya, tapi setiap makhluk yang masuk situ keluar akan meninggal dunia. Saya tidak memikirkan resiko apa yang akan saya hadapi, tapi saya pikir saya harus membantu teman saya karena dia butuh pertolongan. Teman-teman sekalian, itulah salah satu contoh perbuatan heroik yang pernah saya lakukan di masa saya muda. Saya tidak memikirkan nyawa saya sendiri, saya tidak memikirkan apa yang akan terjadi, pokoknya saya harus membantu. Dan Tuhan beserta saya bisa lolos bersama teman saya. Terima kasih, kembali ke pemandu topik spontan. Terima kasih Toastmaster Yusuf. Jadi kita itu ketika kita tidak memikirkan, tapi berusaha membantu orang lain, itulah tindakan heroik. Terima kasih untuk pesannya Toastmaster Yusuf. Toastmaster Dian mungkin bisa diberi 1 menit hening. Ya, sudah. Peserta berikutnya Toastmaster Wijaya. Mungkin sebelum saya mulai, Toastmaster Wijaya bisa pin dulu timer kita hari ini. Oke, sudah saya ping. Suara saya audible? Sudah jelas, Toastmaster Wijaya. Wajah saya ternampak. Agak backlight sih. Agak jauh ya. Agak silau belakangnya. Oh ya, silau ya. Saya ubah posisi. Nah, better. Oke. Toastmaster Wijaya, tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Toastmaster Wijaya.
10 tahun saya aktif di sebuah yayasan, mengajarkan banyak hal yang telah mengubah hidup saya. Satu hal yang terus saya lakukan saat ini adalah demi Yang putus siapa ya? Putus, kayaknya Kayaknya pengadaan. Toastmaster Wijaya putus ya? Diulang lagi mungkin bisa disuruh suaranya Iya, putus. Toastmaster Wijaya. Toastmaster Wijaya. Toastmaster Wijaya, Anda sepertinya terputus di sini, tidak kedengaran. Freeze ya. Freeze kayaknya. itu yang saya ingin berbagi kepada kalian. Waktunya bentar. Bentar, Toastmaster Wijaya, tadi Anda freeze. Freeze, boleh diulang lagi nggak? Jadi nanti saya reset aja atau karena HP-nya mungkin sinyalnya dilihat dulu signalnya. saya stop, waktunya lagi stop. Diulang. Gerak-gerak juga Lagi. Diulang. Iya. Ulang ya, tunggu ya. Udah siap bilang ya. Signalnya, signal handphonenya udah bagus nggak? Oke, ini udah siap, udah kedengaran? Sudah. Nah. Oke, tunggu ya. Saya ping waktu dulu ya. Ya, kelihatan udah di Ulang lagi soalnya, bisa ulangi soal. Ya, seperti beneran ulang. Pertanyaannya ya? Iya. Oke. Toastmaster Wijaya, tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Toastmaster Wijaya. 10 tahun saya aktif di sebuah yayasan yang untuk kesejahteraan orang banyak. 10 tahun itu saya belajar banyak hal. Saya belajar bagaimana membantu banyak orang lain. Jadi kegiatan ini terus-menerus saya lakukan secara kontinu sehingga membuat saya merasakan sesuatu yang tidak bisa dibayar hanya dengan sekedar kata-kata. Ini seperti contoh orang yang buta selama 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba bisa kita sembuhkan dengan melihat. Jadi itu ada sebuah hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena yayasan kami terus melakukan pengobatan gratis, ya, dengan akupuntur, ya, dengan pembelian kacamata gratis, dengan pengobatan mata katarak, itu kami latihan secara kontinu dan terus-menerus. Jadi itu saya bilang bukan hanya secara heroik, tapi itu ada sesuatu yang kita tidak bisa hanya diucapkan dengan kata-kata. Jadi teman-teman, saya ingin kalian mencoba, merasakan, mencoba, mengikuti hal yang saya lakukan. Jadi aktiflah di yayasan di tempat kalian bernaung, di tempat lokasi daerah kalian, coba rasakan. Maka akan kalian merasakan sesuatu yang berbeda dari aksi heroik ini, karena rasa kepuasan itu yang saya ingin kalian rasakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa topik spontan. Terima kasih, Toastmaster Wijaya. Jadi tindakan heroik itu belum tentu bisa diucapkan dengan kata-kata. Jadi kita bila memang mau, cobalah di lingkungan sekitar kita. Terima kasih Toastmaster Wijaya. Toastmaster Dian, kita bisa 1 menit ini? Toastmaster Ugeng mungkin bisa diundang Toastmaster Ade. Ya, sudah saya undang.
Sebentar. Apakah suara saya terdengar jelas? Toastmaster Belum jelas sih. jelas ya? Kurang? Jelas, tapi kalau agak mundur memang agak gema sih. Sudah 1 menit heningnya. Ya, Toastmaster Ade sebelum mulai mungkin bisa pin dulu Toastmaster Dian selaku timer kita hari ini. Sebentar. Sudah. Oke. Toastmaster Ade, tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Toastmaster Ade. Tindakan paling heroik apa yang pernah saya lakukan untuk orang lain, yaitu ketika saya mengkader orang lain untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah kepanitiaan. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, tahun 2010 saya terpilih sebagai Ketua Paguyuban Duta Anti Narkoba Sidoarjo. Dan 1 tahun kemudian, organisasi yang saya pimpin berkewajiban untuk melaksanakan pemilihan selanjutnya. Saat itu 3 bulan sebelum pemilihan saya membentuk sebuah kepanitiaan dan menjadi tantangan bagi saya yaitu untuk menentukan pemimpinnya. Apakah saya sebagai seorang pemimpinnya atau saya mengkader orang lain? Saya memutuskan untuk mengkader orang lain, rekan-rekan. Sebuah pilihan yang sangat sulit karena apa? Karena ketua panitia yang saya pilih saat itu sedang berada di kelas 3 SMA dan akan menghadapi ujian nasional. Juga dia adalah orang yang baru, tapi di sini saya merasa ini adalah sebuah tantangan. Jika saya memilih orang yang biasa berpengalaman, itu adalah hal yang biasa. Tapi bagaimana jika saya bisa memilih orang lain yang dari nol bisa menjadi sukses, menurut saya itu adalah hal yang luar biasa. Seiring dengan berjalannya waktu, kami bekerja sama juga dengan kepanitiaan yang lain. Bahkan di dalam berjalannya pelaksanaan tersebut, kami juga mendapatkan tantangan dari organisasi itu sendiri ataupun dari orang tua orang yang saya pilih tersebut karena merasa bahwa menjelang ujian nasional dia harus lebih fokus untuk menghadapi ujian nasional. Namun saya merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik. Saat itu akhirnya kami berhasil mengadakan pemilihan dengan sukses dan juga menjadi corong bagi pemilihan-pemilihan sejenis di daerah kami yaitu di Kabupaten Sidoarjo. Rekan-rekan, apa hal heroik yang pernah saya lakukan ketika saya memutuskan untuk memilih orang yang ada di organisasi untuk menjadi seorang pemimpin yang baru. Bagi saya, tugas seorang pemimpin yang sukses tidak hanya bagaimana bisa membawa organisasi tersebut mencapai visi dan misi yang dicapai, tapi bagaimana kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Ade. Jadi ketika kita mampu menghadirkan pemimpin baru, itu juga merupakan salah satu tindakan yang heroik. Toastmaster Dian mungkin bisa diberi 1 menit hening. Halo? Ya. Apa gimana nih sistematinya? Saya kurang tahu. Belum, ini tunggu 1 menit dulu. Ya, siap. Nanti dikasih topiknya ya, Mbak Sintis, atau bagaimana? Iya. Oh, Ya, nanti saya kasih pertanyaannya, tapi setelah ini 1 menit. siap. Berapa lama? 2 menit? Iya, 2 menit, 1 sampai 2 menit. Jadi Ya. begitu hijau sudah kualifikasi, kalau merah kelebihan 30 detik didiskualifikasi. Ya. Oke. Siap. Ya, sudah 1 menit. Sebelum saya mulai, mungkin Toastmaster Bima bisa pin dulu timer kita, Toastmaster Dian. Yang background-nya merah, Pak, dipin dulu, Pak. Yang mana? Yang layarnya merah, pencatatan
waktu, Pak. Pencatat waktu. Ya. Kemudian dipin dulu, Pak. Biar Pin nanti. gimana caranya? Atau mungkin di fotonya terus ada titik 3, itu diklik ada tulisan pin video. Yang mana sih, Bu? Sebentar. Uh, Oh, titik 3. Oke. Ya, titik 3 diklik ada tulisan pin video. Pin video. Ya. Udah. Oke, udah siap mulai berarti. Tapi warnanya masih merah. Ya, nggak apa-apa. Nanti akan langsung di-adjust oleh Toastmaster Dian. Ya, siap. Toastmaster Bima. Ya. Tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Toastmaster Bima. Tindakan yang apa yang pernah saya lakukan yang paling heroik terhadap orang lain. Waktu saya berada dalam suatu perjalanan, dalam hal ini saya kan ditugaskan untuk pergi ke beberapa tempat, katakan di suatu tempat di luar Jakarta, misalnya suatu di Sampang, Madura. Di situ saya ditugaskan untuk mengadakan sosialisasi tentang nilai-nilai kebangsaan. Pada saat itu memang kita bertemu dengan para tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai macam kalangan. Pada saat di sana memang situasi dan kondisinya kurang memungkinkan dan kita harus bisa memberikan sosialisasi pada mereka bahwa nilai-nilai kebangsaan agar mereka antara yang satu dengan yang lain itu saling bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi supaya antara pihak yang berkonflik atau yang bertentangan supaya bertemu dengan pihak yang lain. Dari sinilah kita berhasil kita mempertemukan mereka dan permasalahan yang mereka hadapi itu bisa diselesaikan. Inilah nilai-nilai luhur yang diberikan pada para pejuang kita, yaitu musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Toastmaster Bima. Jadi ternyata itu tindakan heroik itu bisa bermacam-macam ya. Jadi dengan kita menyalurkan nilai-nilai kebangsaan kita seperti musyawarah saja sebenarnya kita sudah melakukan tindakan heroik untuk di diri kita sendiri dan untuk orang lain. Terima kasih Toastmaster Bima. Berikutnya mungkin bisa dibantu 1 menit heningnya Toastmaster Dian. Oke, terima kasih 1 menitnya. Berikutnya adalah Toastmaster Fitrini, peserta kita. Toastmaster Fitrini mungkin sebelum mulai bisa pin dulu timer kita, Toastmaster Dian. Bentar ya, saya cari dulu manakah beliau. Oke. Oke, Toastmaster Fitrini. Toastmaster Fitrini, tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Tindakan paling heroik apa yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Toastmaster Fitrini.
Ada hal yang pernah saya lakukan di mana jikalau orang tersebut tidak sependapat dengan saya memiliki teman-teman kalangan-kalangan orang yang sangat positif. Saya dulu adalah tipikal orang yang sering gampang untuk berdebat dengan hal yang mungkin tidak masuk akal bagi saya. Sering waktu saya belajar di tempat di mana saya bertemu dengan orang-orang yang terus mengasah diri saya menjadi orang yang lebih berpikiran positif. Awalnya saya sering berpikir, apakah benar orang seperti ini? Apakah dia tulus dengan saya? Nah, saya sering memiliki tipikal adalah jika saya tidak suka dengan orang tersebut, maka saya langsung akan mengatakan kepada orang tersebut dari ketulusan hati saya bahwa saya tidak menyukai Anda. Tapi saya tidak melakukan hal yang sampai melakukan dengan ke jalur hukum atau hal apapun. Hal ini baru terjadi akhir-akhir ini di mana keluarga saya dilakukan dengan hal yang negatif, namun saya bersyukur saya memiliki sikap positif di mana saya bisa membimbing kedua orang tua saya untuk tidak membalas hal apapun kepada orang lain. Justru kita belajar bahwa waktunya nanti akan ada pembalasan yang di atas. Jadi tindakan kita adalah bukan untuk menyatakan kehebatan diri kita, atau kalau istilah dengan quotes bahwa tidaklah menyatakan bahwa kalau kita diam itu bahwa kita itu mengalah. Justru kita diam adalah karena kita ingin untuk tidak melakukan hal yang senonoh atau hal yang mungkin bisa merugikan orang lain. Jadi kalau kita ingin dihargai orang lain, justru kita belajarlah untuk menghargai diri kita terlebih dahulu. Dari situlah saya belajar bahwa tidak untuk gampang memiliki sikap atau emosional yang tinggi untuk menghadapi sebuah masalah, namun berpikir terlebih dahulu sebelum Anda bertindak. Kembali ke pemandu acara. Terima kasih Toastmaster Fitrini. Jadi kadang-kadang tindakan heroik itu bukan saja keluar, tapi ke dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita berpikir dulu sebelum bertindak, itu sebenarnya bisa merupakan tindakan heroik kita kepada masyarakat. Terima kasih Toastmaster Fitrini. Itulah 9 peserta pidato dak-dakan kita yang luar biasa heroik kita pada pagi hari ini. Jadi saya undang teman-teman ini untuk menyalakan semua videonya dan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk 9 peserta kita yang telah membagikan hal-hal heroik dalam hidup mereka dan telah membagikan pesan-pesan yang berharga untuk kita. Mari semuanya kita nyalakan video dan kita beri tepuk tangan yang meriah. Demikianlah akhir dari sesi saya. Saya kembalikan ke pengacara acara Toastmaster Bambang. Namun sebelumnya pencatat waktu, apakah semua pembicara memenuhi kriteria? Sebentar ya. Aku coba sebutin deh satu. TM Resga 1 menit 52, TM Akbar 1 menit 5 detik, Eleos 2 menit 9 detik, Thomas 2 menit 5 detik, Pak Yusuf 2 menit 12 detik, TM Wijaya 1 menit 44 detik, Ade 2 menit 9 detik, Bima 1 menit 45 detik, Fitrini 2 menit 1 detik. Berarti semua pembicara memenuhi kriteria secara waktu. Terima kasih. Oke, rekan-rekan semua, hari ini semua pembicara kita memenuhi kriteria ya. Jadi Anda bisa memilih dari Toastmaster Resga, Toastmaster Akbar, Toastmaster Eleos, Toastmaster Thomas, Toastmaster Yusuf, Toastmaster Wijaya, Toastmaster Ade, Toastmaster Bima, dan Toastmaster Fitrini. Jadi Anda bisa memilih semuanya dari 9 peserta kita pada pagi hari ini, dan Anda bisa cek pribadi kepada Toastmaster Ugeng selaku pengumpul kertas suara kita. Ya, kita beri waktu 1 menit untuk Anda memilih pembicara favorit pidato dadakan Anda pada pagi hari ini. Apakah semua teman-teman sudah memilih? Toastmaster Ugeng, apakah suara-suara sudah pada terkumpul nih di sini? Baru sedikit. Oh, baru sedikit ya. Ayo mulai vote, karena vote Anda itu, suara Anda menentukan siapakah pemenang kita pada pagi hari ini.
Ayo, jangan sia-siakan suara yang Anda miliki. Ini bisa vote siapa ya? Peserta terakhir tidak menyaksikan peserta yang lain. Jadi apakah bisa memilih diri sendiri? Boleh, boleh. Boleh. Diri sendiri boleh. Baiklah. Aduh. Oke, Toastmaster Ugam, apakah suara yang terkumpul sudah cukup banyak? Ya, sudah cukup. Terima kasih Toastmaster Ugam dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memilih hero-hero atau pahlawan-pahlawan kita pada pagi hari ini. Kembali ke Toastmaster Bambang. Baik, terima kasih Toastmaster Sintis yang sudah membawakan pidato dadakan dengan baik sekali. Dan kemudian juga untuk rekan-rekan Toastmaster dan rekan-rekan tamu yang sudah merespon pidato dadakan juga dengan sangat baik sekali. Tepuk tangan untuk semua pembicara. Kemudian saat ini izinkan saya untuk meminta teman-teman menyalakan video untuk dan memberikan gaya masing-masing yang sangat menarik, karena saya akan mengambil foto dari rekan-rekan semua untuk diabadikan. Silakan untuk Toastmaster Dina dan Toastmaster Elios ya, sama Distinguished Toastmaster Ade mungkin bisa menyalakan. Saya tadi pakai kaos oblong. Pak Sugiatmo mungkin bisa, Pak Distinguished Toastmaster Wijaya juga. Oke, baik. Yang Toastmaster Elios, Toastmaster Dina, Distinguished Toastmaster Wijaya mungkin bisa dinyalakan videonya. Kayaknya sudah nyala deh. Baik. Oke. Toastmaster Dina, Toastmaster Elios. Oke, apakah kita tunggu? Saya hitung sampai 5 mungkin ya, karena teman-teman menunggu ya. Ibu Dina lagi meeting. Oh, lagi meeting ya? Oke. Kalau gitu saya langsung tangkap ya. Teman-teman silakan memberikan gaya yang terbaik. Terima kasih. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Sudah saya ambil videonya. Kemudian kita memasuki sesi ketiga, sesi terakhir yaitu sesi penilaian. Saya mempersilahkan penilai umum untuk maju ke depan dan untuk memimpin sesi penilaian. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Toastmaster Resga. Terima kasih kepada pengarah acara. Kini tibalah kita di sesi penilaian. Dan di sesi penilaian ini, kita pertama-tama akan mendengarkan penilaian dari penilai individu masing-masing. Mari kita sambut penilai pertama kita, yaitu Toastmaster Haryadi Suripto, ACG ALB, yang akan menilai TM Dina Arif. Kepada TM Haryadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada penilai umum Toastmaster Dina Arif. Akibat pandemi, jumlah orang yang mendatangi psikolog meningkat. Ada teori dari Hawkins mengenai kesehatan mental. Pernyataan ini didasarkan pada riset. Jadi, riset adalah kekuatan pidato Toastmaster Dina pagi ini. Hal lain yang saya sukai dari pidato Toastmaster Dina pagi ini adalah Toastmaster Dina menceritakan kisah temannya yang gila kerja sehingga temannya itu harus masuk rumah sakit, dan juga pengalaman Toastmaster Dina sendiri saat tertimpa musibah. Mulanya Toastmaster Dina berusaha tegar, tapi tetap berupaya menyimpan sendiri, tapi akhirnya tumbang juga. Itu adalah pengalaman yang sangat menarik. Di sini saya akan memberikan sejumlah
catatan mengenai hal-hal yang bisa diperbaiki. Pertama adalah pembukaan. Tadi saat pembukaan, Toastmaster Dina mengatakan apakah ada di antara teman-teman yang berprofesi sebagai psikolog atau psikiater. Terus terang, saya tidak tahu maksud pertanyaan ini. Yang dalam benak saya adalah, kalau iya, kenapa? Kalau tidak, juga kenapa? Karena pada bagian selanjutnya, Toastmaster Dina langsung berbicara tentang kesehatan mental, tanpa mengaitkan hal ini dengan pembukaan. Kemudian hal-hal lain yang berikutnya adalah ada baiknya Toastmaster Dina menghindari teori-teori yang menurut saya cukup rumit. Jujur saya sendiri lupa kalau harus menjelaskan kembali karena banyak jargon dalam ilmu psikologi yang menurut saya belum tentu kita semua itu paham. Ada baiknya Toastmaster Dina memperbanyak porsi cerita, misalnya tentang pengalaman pribadi. Saat Toastmaster Dina tertimpa musibah tadi itu, atau pengalaman teman Toastmaster Dina yang gila kerja sehingga harus masuk rumah sakit. Mungkin pengalaman pribadi ini bisa lebih diperdalam. Setelah itu baru kemudian dikemukakan ide, nasihat, gagasan, atau hal-hal lain yang kita bisa paham. Hal berikutnya adalah nada suara. Nada suara dapat bervariasi, terutama saat Toastmaster Dina memasukkan cerita. Saat cerita tentang temannya misalnya, Toastmaster Dina dapat melakukannya dengan nada seperti ini. Tahukah teman-teman, teman saya itu sangat gila kerja, sehingga yang sampai masuk rumah sakit. Ini akan membuat audiensi bisa lebih merasakan emosi yang dirasakan oleh Toastmaster Dina. Dampaknya, mereka akan terus mau mendengarkan pidato Toastmaster Dina. Bagaimanapun, saya senang dengan pidatonya Toastmaster Dina karena pidato ini sangat informatif. Untuk hal-hal yang bagus dari pidato ini adalah riset yang kuat dan ditunjang oleh pengalaman pribadi. Dan untuk hal-hal pembukaan, ada baiknya Toastmaster Dina menyampaikan pembukaan yang relevan, hindari teori-teori dan jargon-jargon yang rumit, dan juga variasi nada suara bisa Toastmaster Dina lebih banyak lagi. Terima kasih, kembali kepada penilai umum. Terima kasih kepada Toastmaster Haryadi atas penilaiannya untuk Toastmaster Dina. Selanjutnya kita akan sambut penilai kedua kita, yaitu Toastmaster Sugondo yang akan menilai pidato kedua dari Toastmaster Harlina Indra. Kepada Toastmaster Sugondo kami persilahkan. Terima kasih kepada penilai umum kita, Toastmaster Resga. Distinguished Toastmaster Harlina Indra, luar biasa pidato bercerita yang tentunya sangat dinikmati oleh kita semua. Saya yakin teman-teman ataupun rekan-rekan Toastmaster yang hadir pada hari ini masih berkesan sekali dengan cerita yang disampaikan oleh Distinguished Toastmaster Harlina. Tentunya ini adalah menjadi satu hal yang baik sehubungan dengan tujuan dari pidato adalah bagaimana Distinguished Toastmaster Harlina Indra selama kurun waktu 5-7 menit diminta untuk bercerita. Yang saya catat dan menjadi hal yang sangat baik menurut saya adalah Distinguished Toastmaster Harlina Indra ini berhasil menarik perhatian dari para pendengar, di mana menggunakan pengalaman pribadi sebagai satu hal yang sangat kuat sekali. Pengalaman pribadi tentunya akan menjadi satu hal yang baru bagi para pendengar yang tentunya akan menarik perhatian para pendengar. Kemudian saya melihat Distinguished Toastmaster Harlina Indra juga membuka pidatonya dengan bertanya, pernahkah Anda terlibat atau menerima berita hoax? Ini tentunya akan membuat kita bertanya-tanya dan ingin mendengar lebih lanjut pidato ataupun cerita yang disampaikan oleh Distinguished Toastmaster Harlina Indra. Selama pidato ataupun cerita yang disampaikan, saya melihat Distinguished Toastmaster Harlina Indra begitu percaya diri dengan gaya bahasa tubuh yang begitu efektif, menggunakan gerakan tubuh, tadi mengatakan sampai kelelep, kemudian menggunakan gerakan tangan, dan sebagainya. Saya melihat ini sudah sangat baik sekali, dan juga intonasi suara itu juga sangat diperhatikan oleh Distinguished Toastmaster Harlina Indra. Bagaimana di tim Harlina kemudian mengubah nada suara ataupun jenis suara untuk mencirikan orang yang berbeda-beda atau pribadi yang berbeda-beda. Saya ingin menyampaikan kepada Distinguished Toastmaster Harlina Indra, untuk sebuah cerita yang sangat baik seperti itu, ada baiknya di kemudian hari, misalkan Toastmaster Harlina Indra akan menyampaikan cerita kembali, bisa menggunakan alat bantu
untuk lebih mendramatisir situasi ataupun keadaan. Katakanlah tadi Distinguished Toastmaster Halina Indra mengatakan ada belajar di Singapura dan sebagainya, mungkin bisa sedikit memberikan kesan apakah ada pernak-pernik ataupun gambar bendera Singapura ataupun simbol Singapura, kemudian bisa menggunakan kostum atau apapun yang menambah dramatisir daripada cerita. Namun secara keseluruhan saya melihat pidato ataupun cerita yang disampaikan di Distinguished Toastmaster Halina Indra telah memenuhi apa yang dimaknai oleh tujuan daripada pidato yang dibawakan oleh Distinguished Toastmaster Halina Indra. Dan satu hal yang saya catat sangat baik sekali adalah tampaknya Distinguished Toastmaster Halina Indra ini memiliki bibit-bibit untuk menjadi seorang pembicara humor. Saya ingin menantang Toastmaster Halina untuk membawakan pidato humor yang bisa membawa kita kepada suasana yang tertawa di pidato yang berikutnya. Selamat kepada DTM Harlina. Kita tunggu pidato Anda yang berikutnya. Terima kasih. Kembali ke penilai umum. Ya, terima kasih kepada Toastmaster Sugondo atas penilaiannya. Selanjutnya kita akan beralih kepada tim penilai lainnya. Dan sekarang saya akan panggilkan kepada pemerhati tata bahasa kita. Bukir waktunya dulu. Oke. Oh ya, oke. Bagi pencatat waktu, apakah para penilai individu kita sudah qualified semua? Terima kasih Bu Harlina sudah diingatkan. Oke, untuk TM Haryadi 3 menit 6 detik, TM Sugondo 3 menit 11 detik. Jadi semua pembicara memenuhi kriteria secara waktu. Ya, oke. Terima kasih TM Dian. Baiklah, selanjutnya teman-teman, saya akan memanggil kepada pemerhati tata bahasa kita untuk memberikan laporannya. Dan bagi teman-teman, mohon juga memberikan votingnya kepada TM Ugeng. Terima kasih Toastmaster Resga. Saya akan melaporkan laporan saya mengenai tugas saya, yaitu sebagai pemerhati tata bahasa. Saya akan membagikan layar saya. Berikut adalah catatan saya mengenai tugas saya. Tadi ada kata-kata seperti ini. Background layar saya bisa menjadi latar belakang layar saya. Didiskualifikasi dari penilaian. Didiskualifikasi dari pemilihan pembicara terfavorit. Akan maju pidato dari proyek. Akan membawakan pidato dari proyek. Saya akan memilih saja untuk tidak percaya pada berita itu. Saya memilih untuk tidak percaya pada berita itu. Tidak bisa diikutkan dalam pembicara terfavorit. Tidak bisa diikutkan dalam pemilihan pembicara terfavorit. Sesi untuk calon Toastmasters yang baru pertama kali join di Toastmaster. Sesi untuk calon Toastmasters yang baru pertama kali bergabung di Toastmasters. Zoom-masters bisa assign para peserta ke breakout room. Zoom-master bisa memindahkan atau mengalokasikan para peserta ke breakout room. Hal ini saya lakukan secara kontinu. Hal ini saya lakukan terus-menerus. Saya adalah orang yang sering gampang untuk bertindak tanpa berpikir lebih dulu. Saya adalah orang yang sering gampang untuk bertindak. Saya adalah orang yang sering bertindak tanpa berpikir lebih dahulu. Sampai kelelep, sampai tenggelam, atau sampai tertutup oleh. Kalau menurut KBBI, tenggelam atau kelelep itu mati lemas di dalam air. Jadi dalam konteks evaluasi ini mungkin sampai tertutup oleh hal-hal yang lain ya. Kalimat-kalimat indah yang saya catat. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kita harus memposisikan diri kita sebagai manusia yang bisa merasakan semua emosi yang diberikan oleh Tuhan.
apabila ada kesempatan melakukan hal baik, lakukan sekarang. Nilai-nilai luhur yang diajarkan kepada kita yaitu musyawarah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Diam bukan berarti kalah, tapi diam untuk tidak menyakiti orang lain. Ini adalah akhir dari laporan saya. Saya kembalikan ke Toastmaster Resga. Terima kasih. Terima kasih atas laporannya pemerhati tata bahasa kita, DTM Agustinus Wijaya. Selanjutnya kita akan panggilkan penghitung bunyi tanpa makna kita, Toastmaster Akbar Prayuda, untuk maju memberikan laporannya. Kepada Toastmaster Akbar, kami persilahkan. Baik, untuk bunyi tanpa makna, saya tidak menemukan begitu banyak. Tapi di catatan saya ada 6 orang yang memberikan bunyi tanpa makna. Yang pertama, DM Dina Arif, 3 kali bunyi E. DM Bima, 1 kali bunyi A. Saya sendiri 1 kali bunyi E. DM Bambang, 1 kali bunyi E. DM Sintis, 2 kali bunyi E. Dan DM Toastmaster Dian Halim, 3 kali bunyi E. Sedangkan bahan untuk bahasa asing tadi, saya tidak tahu apakah bab ini sudah menjadi bahasa Indonesia atau belum. Itu dikatakan oleh Toastmaster Dian Halim. Toastmaster Harlina sendiri menyebutkan games dan celebrity. Kemudian Toastmaster Wijaya continue. Toastmaster Fitrini quotes. Toastmaster Sintis ada kata better dan yes. Itu dari saya, kembali ke pengacara. Terima kasih atas laporannya, Toastmaster Akbar Prayuda. Selanjutnya, saya akan memberikan laporan dari saya sebagai penilai umum. Pertemuan kali ini dimulai dengan tepat waktu. Tadi saya catat di jam 10.02 kita sudah buka acaranya. Kemudian pengarah acara juga sudah memberikan secara jelas struktur dari acara dan menyampaikan aturan-aturan dari pertemuan ini. Begitu juga dengan pidato dadakan, temanya selaras dengan tema dari pertemuan kita kali ini, yaitu dengan tema heroik, dan kita juga temanya adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jadi menurut saya meeting di hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada para petugas yang telah menjalankan meeting dengan baik. Selanjutnya kami kembalikan kepada pengarah acara. Baik, terima kasih kepada Toastmaster Resga bersama tim yang sudah memberikan penilaian yang sangat baik. Bersama ini kita bisa melihat bagaimana rapat ini bisa menjadi wadah untuk belajar bersama di suasana yang lebih santai dan menyenangkan. Baik, kepada rekan-rekan semua, rekan-rekan tamu, jika Anda menyukai rapat ini, bisa menceritakan kepada teman, keluarga, atau kolega Anda di sosmed mereka, agar mereka juga tahu tentang manfaat bergabung dan berarti bersama di Toastmaster. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan Toastmaster dan rekan tamu. Semoga sesi ini memberikan kesan yang baik bagi rekan-rekan semua. Sekarang kita telah hadir di bagian terakhir dari rapat ini, panggung kehormatan. Tentunya Anda ingin tahu siapa yang menjadi favorit di setiap sesi di rapat ini, baik di pidato yang dipersiapkan, pidato dadakan, juga untuk penilai individu. Untuk ini mari kita sambut Toastmaster Ugeng. Terima kasih pengarah acara Toastmaster Bambang. Dan sekarang kita masuk ke panggung kehormatan. Yang pertama untuk pidato dipersiapkan. Tadi kita sudah tahu bahwa hanya ada satu pembicara yang bisa dipilih, yaitu Toastmaster Dina Arif. Ya. Kemudian yang kedua, pidato dipersiapkan. Pidato tidak dipersiapkan ya, maaf ya. Dari 9 orang peserta yang mengikuti pidato tidak dipersiapkan atau pidato dadakan, ternyata ada yang mengejutkan ya. Pertama, pemenangnya ada 3 orang ya. Sangat sengit sekali hari ini. Suaranya sama ya, 3 orang ini.
fakta yang kedua adalah pemenangnya ini sesuai tema hari ini, yaitu para veteran. Tapi dalam definisi yang kedua ya, tadi KBBI, veteran itu definisi pertama tentang para pejuang, yang kedua para pahlawan, yang kedua itu definisi orang yang sudah berpengalaman. Jadi orang-orang yang sudah berpengalaman di jabat. Pemenangnya yang pertama adalah Distinguished Toastmaster Yusuf Chandra. Selamat. Yang kedua adalah Toastmaster Thomas. Ini juga sudah veteran juga ya. Tolong nyalain videonya nyalain Thomas. Toastmaster Thomas ya. Kemudian yang berikutnya yaitu Distinguished Toastmaster Ade. Tidak menyangka ya bisa dapat ya, pada saya pikir cuman penghibur doang gitu. Mungkin Pak Bambang bisa bikin fotonya, saya nggak bisa. Iya. Pak Bambang bisa motret. Baik. Dan sekarang kita masih ada satu lagi, ya. Kita masih ada satu lagi untuk penilai individu terfavorit. Nah, ini cukup ketat suaranya ya, tapi kalau penilai individu ini ternyata suaranya ada suaranya ganjil ya, jadi ada satu pemenang ya, yaitu Toastmaster Haryadi. Suaranya sangat tipis, tapi Toastmaster Haryadi berhasil mengungguli Toastmaster Sugondo. Dua-duanya luar biasa. Ya. Baik, saya kembalikan lagi ke pengarah acara. Baik, terima kasih Toastmaster Ugeng. Oke, kita akan berada di penghujung acara. Dalam rangka tema rapat hari ini, saya mau menyatakan bahwa dengan kita meniru semangat pahlawan yang maju memimpin perjuangan bangsa Indonesia, berkorban tidak mengenal lelah, itu akan menjadi inspirasi dan semangat kita bersama untuk menjadi individu yang mau berjuang, bekerja keras, berbuat sesuatu demi negeri ini. Semangat Toastmaster untuk membentuk jiwa pemimpin menjadi suatu wadah yang tepat bagi kita untuk membentuk jiwa pahlawan di dalam diri kita. Tempat kita untuk merefleksikan sebagian tantangan dalam kehidupan kita dan melatihnya di sini. Hadirin sekalian, demikianlah rapat Toastmaster ini. Dalam kesempatan ini sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi, baik rekan-rekan Toastmaster dan rekan-rekan tamu. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Selamat menikmati hari Sabtu yang indah ini dan salam sejahtera. Dan saya kembalikan kepada pengurus jabat yang sangat luar biasa, yaitu Presiden jabat kita, Toastmaster Sugondo. Baik, keluarga, terima kasih kepada Toastmaster Bambang yang telah membawa kita dalam suasana kebersamaan. Pertemuan kita hari ini selama kurang lebih 2 jam, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kita bisa merasakan bagaimana suasana pertemuan kita mulai dari sesi pidato dipersiapkan, sesi pidato dadakan, sampai kepada sesi penilaian umum. Luar biasa pertemuan kita hari ini. Saya melihat, sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, saya melihat masih ada tamu kita tadi, calon Toastmaster Rian. Calon Toastmaster Rian masih bersama dengan kita ya? Iya, masih. Saya boleh mengundang calon Toastmaster Rian untuk memberikan kesan setelah mengikuti pertemuan kita kurang lebih 2 jam, karena ini merupakan pertama sekali Anda hadir. Ya, tadi saya udah melihat program Toastmaster ini. Menurut saya ini menarik, apalagi ada kayak lomba tadi pidato dadakan itu, jadi tidak membosankan dan tidak menjenuhkan gitu. Secara keseluruhan sih ini oke banget. Luar biasa calon Toastmaster Rian. Kami mengutip kalimat penutup terakhir yang sangat membahagiakan tentunya, yaitu oke banget. Dan saya yakin calon Toastmaster Rian tidak akan bosan dan pastinya akan berkunjung kembali dalam pertemuan kita pada hari Sabtu depan. Dan tentunya pada hari Sabtu depan akan ada sesi yang cukup berbeda dengan sesi kita hari ini, karena di Sabtu depan ada sesuatu yang spesial atau istimewa. Nah, untuk menyampaikan sesuatu yang istimewa ini, saya ingin mengundang Toastmaster Ugeng
untuk menyampaikan selaku PIC ataupun orang yang bertanggung jawab langsung dengan sesi pertemuan Sabtu depan. Silakan Toastmaster Ugeng. Ya, terima kasih Presiden Jabat Toastmaster Sugondo. Selamat siang rekan-rekan Jabat dan para Toastmaster Ugeng, mohon maaf, saya boleh mengundang Toastmaster Ugeng untuk spotlight videonya ke Toastmaster Ugeng. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi minggu depan, hari Sabtu, kita akan mengadakan lomba kontes pidato dadakan khusus untuk internal anggota Jabat. Untuk mekanismenya kurang lebih seperti tadi ya, kita ada breakout room dan seterusnya ya. Yang menjadi catatan di sini adalah untuk pesertanya adalah maksimal 10 orang. Yang kedua harus merupakan anggota aktif dari Jabat. Jadi bagi rekan-rekan yang belum menjadi anggota aktif Jabat, segera menjadi anggota aktif dari Jabat ya, dan juga segera mendaftarkan untuk menjadi peserta pidato dadakan. Jadi nanti hari Senin akan saya umumkan ya untuk proses registrasinya, dan rekan-rekan nanti bisa langsung registrasi di hari Senin. Jadi masih ada waktu hari Sabtu dan Minggu untuk bisa menjadi anggota aktif Jabat ya. Hari Senin, siapa cepat dia dapat untuk menjadi 10 orang yang menjadi peserta pidato dadakan. Kemudian nanti pemenang dari peserta pidato dadakan akan diambil 2 orang yang akan bisa mewakili Jabat pada kontes antar klub. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Presiden Jabat Toastmaster Sugondo. Terima kasih, luar biasa Toastmaster Ugeng. Ini merupakan satu kesempatan yang menurut saya sangat berharga sekali ya. Bagaimana kita kemudian akan menunjukkan kemampuan kita setelah berlatih sekian lama dalam sesi kontes pidato dadakan. Sebagaimana ajakan dari Toastmaster Ugeng tadi, ayo bagi teman-teman yang hari ini kebetulan posisinya masih hadir sebagai tamu atau masih hadir sebagai anggota tidak aktif, mari aktifkan kembali keanggotaan Anda. Kita akan siap membantu untuk memastikan Anda terdaftar kembali sebagai anggota Toastmaster sehingga terkualifikasi untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam kontes. Tanpa berpanjang lebar, saya melihat teman-teman ini sebagian tampaknya sudah menunjukkan wajah-wajah lapar ya, menjelang pukul 12. Waktu di saya menunjukkan pukul 11.59, dan dengan ini saya menutup pertemuan kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, selamat berakhir pekan, sampai bertemu kembali di sesi kontes pidato dadakan pada hari Sabtu depan, tanggal 14 November tahun 2020. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai jumpa Pak Jabat. Saya meninggalkan ruangan dalam 5. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Semua. Itu Elios ada pengumuman nggak Elios yang untuk Fernando itu? Iya, ada Stephen Fernando.